Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, terutama saudara kita di Palestina. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin, dan diberikan kemenangan. Yang kedua, bagi para jamaah sekalian, diharap untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya adalah belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrotnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2023 sebesar Rp30.271.402. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2023 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Ilham Fatailah. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Abu Naufal SPD. Beliau adalah lembaga dakwah Izumi Izatul Ummah. Dengan alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka menindaklanjuti seruan Majelis Ulama Indonesia agar umat Islam melaksanakan sholat gaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid seluruh Indonesia, termasuk usai sholat Jumat, dan melakukan qunut nazilah guna mendoakan keselamatan bagi Palestina. Maka pada rakaat kedua setelah i'tidal bangun dari ruku pada sholat Jumat ini akan ada qunut nazilah, dan setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan sholat gaib. Kami harap para jamaah sekalian dapat melaksanakannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadina wa titana sallallahu alaihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat tersebut kita jadikan momentum yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini sebagai bentuk takarub kita, sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya kita menyadari sebagai seorang hamba, Allah tidak melihat jabatan kita, kekayaan, kemewahan kita, namun Allah mengatakan inna akramakum indallahi asqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam tercurah pada uswatul ummah, qaidul mujahidin qudwatul hasanah, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khotib siang hari ini menyampaikan tentang duka Palestina yang pada pekan ini sebagai bentuk perlawanan rakyat Palestina di hari Sabtu tanggal 7 di pagi hari, sebagai bentuk perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajahan yang memang selama ini luar biasa. Dari tahun 1948, bagaimana orang-orang Yahudi menguasai tanah Palestina, diawali dengan hijrah imigrasi besar-besaran ke bumi Palestina dengan dalih pengungsi, dengan dalih pencari kerja. Namun pada akhirnya dianeksasi, dikuasai bangsa Palestina. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana secara umum musuh-musuh Islam atau orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui hakikat sejarah Palestina, mereka menganggap pertikaian antara Yahudi dan Palestina di sana hanyalah sebuah pertikaian tanah, hanya sebuah masalah ekonomi dan sebagainya, memperebutkan wilayah dan sebagainya. Tentu bagi kita yang sadar betul sebagai kaum muslimin bahwa bukan hanya seperti itu. Perselisihan atau kebencian Yahudi kepada umat Islam ini, bahkan kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi tidak suka atas kehadiran Rasulullah. Bahkan dalam sejarah mereka hampir 3 kali membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengutus, pertama ingin menimpakan batu kepada Rasulullah, itu gagal. Kemudian yang kedua meletakkan racun dalam makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun gagal. Ketika Labid bin Al-Aslam Al-Yahud, semoga laknat Allah Subhanahu wa taala ditembakkan kepada mereka, dan kemudian Nabi disihir oleh mereka. Dan informasi Al-Qur'an jelas ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 6 Allah mengatakan, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum." Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Bahwa ini aku adalah Rasul untuk kalian. Musaddiqal lima baina yadayya. Yang membenarkan kitab yang ada padaku. Wat Taurat. Yang dibenarkan oleh Taurat sebelumku. Wa mubasysyiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan kelak nanti ada seorang rasul kepada kalian diutus ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Namun Allah katakan falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika rasul datang kepada mereka dengan hujah yang benar, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka malah berkata bahwa ini adalah hadza, bahwa ini adalah sihir yang nyata. Bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, ini adalah merupakan sihir yang nyata. Mereka menolak. Kenapa mereka kaum Bani Israel pada saat itu menolak? Karena dia tahu betul ternyata nabi terakhir yang bernama Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari kalangan Bani mereka. Tapi dari kalangan Bani yang lain, Bani Ismail, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang Yahudi dari dulu merasa sombong.
Ya, merasa dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia banyak kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa melihat beberapa surat dalam suratul Baqarah ya. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak hak, alasan yang tidak benar. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 82 Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Sungguh teramat keras permusuhannya manusia bagi kalian orang-orang beriman adalah orang-orang Yahud dan kemudian orang-orang asyraku, orang-orang syirik yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memulai dengan kalimat al-Yahud, bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya adalah al-Yahud. Ini akidah Islam yang harus kita benarkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terbawa oleh mulut-mulut sesat yang padahal persoalan Palestina adalah persoalan sebagaimana penjajah-penjajah yang lain. Tapi ini adalah merupakan akidah kita sebagai seorang yang sangat kita yakini sesuai dengan akidah Islam. Bahkan kita bisa melihat bagaimana bahwa Al-Aqsa itu di sana adalah merupakan kiblat pertama kali. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaitu Baitul Makkah Al-Mukarramah. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Summa ayu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, Masjid Al-Aqsa. Yang kedua yang dihormati masjid di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang pertama adalah Al-Mukarramah, kemudian sebagai kiblat pertama itu Al-Aqsa. Artinya apa? Bahwa kewajiban membela Al-Aqsa itu bukan hanya bangsa Palestina, tapi sesungguhnya kewajiban kita sebagai masyarakat dunia Islam. Ya. Paling tidak apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Ya. Ya. Allahumma salimna wal muslimina fi Palestina. Ya Allah, selamatkanlah kami dan kaum muslimin yang ada di Palestina. Apakah dalam setiap ba'da salat kita atau ketika kita di tengah malam, bangun tengah malam salat 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian kita berdoa untuk mereka. Ini adalah merupakan kewajiban. Karena doa silal mukminin, bahwa doa itu merupakan senjata kaum muslimin. Ya, bahkan kata Rasulullah bahwa kita ka'annaka, ya, jadi seorang muslim dengan muslim yang lain, sebagaimana sebuah bangunan, kalbina, suddu, yang satu menguatkan muslim yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada perhatian kita bahwa kita merupakan bagian dari mereka. Karena kalau tidak dari kita, siapa lagi? Orang-orang munafik tidak akan. Mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah waladina amanu. Mereka orang-orang munafik menipu Allah dan orang-orang beriman. Orang di luar Islam. Apakah itu benua Eropa, Barat dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana betapa pongkahnya Amerika mengirim pasukan kapal induk yang isinya hampir 5.000 pesawat tempur, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang orang-orang kafir dalam Al-Qur'an juga mereka disebut oleh Allah orang-orang munafik. Ketika Allah mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika ditanyakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, mereka malah qalu. Ya, mereka berkata bahwa kami adalah orang-orang yang suka perdamaian. Tapi lihat kita kenyataannya bahwa mereka dengan standar gandanya. Dan siapa lagi kalau kita sebagai kaum muslimin minimal tadi perhatian kita. Ya. Bagaimana tidak dalam hadis sahih Rasul mengatakan, ya, man lam yahtam bi umuril mu'minin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa seorang hamba yang tidak memikirkan keadaan mukmin yang lainnya, ya, terlepas di Indonesia, bahkan dari itu al-alamiyah internasional, maka dia tidak termasuk golongannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah yang pertama adalah bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan mereka. Yang kedua adalah tentu berjihad di jalannya, membantu. Ini bagi orang-orang yang mungkin mampu
untuk bagaimana mereka hadir di bumi Palestina, itu lebih afdol membantu perjuangan mereka kaum muslimin yang ada di sana. Yang ketiga tentunya memberikan bantuan dan infak, sumbangan melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun ormas-ormas yang memang legal di sana. Kita membantu mereka untuk kita bagaimana menggalang dana untuk membantu mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa di hari Sabtu, maka di hari Minggu, di hari Ahadnya, tanggal 8, luar biasa pesawat-pesawat Israel membombardir luar biasa dengan alasan kantong-kantong Hamas, tempat-tempat Hamas, tapi mereka tidak peduli. Bagaimana anak kecil, bagaimana wanita, semuanya dihabiskan. Dihabiskan. Seakan-akan itu merupakan pemakluman bahwa kami diserang. Dan Eropa atau Amerika kembali lagi-lagi dengan wah ini karena Palestina menyerang duluan. Padahal kita tahu dari tahun 48 mereka sudah dikuasai oleh Israel, Bani Israel, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita seorang hamba senantiasa jiwa kita akan cemburu, jiwa kita akan tersambung dengan mereka ketika mereka mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Memang sebenarnya itu pun janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman kelak akan mendapatkan suatu musibah, suatu fitnah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka akan didapatkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bahkan di nabi-nabi sebelumnya kita bisa melihat bagaimana mereka membunuh para nabi mereka. Dan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlindung ketika Allah mengatakan maka Ibrahimu yuhawidian wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Tiadalah Ibrahim itu seorang yang Yahudi atau Nasrani, tetapi dia adalah orang yang Islam, Muslim, Hanif, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimin al yahud. Tiadalah akan pernah terjadi hari kiamat sebelum orang-orang muslim bagaimana memerangi kaum Yahud dikarenakan kedurhakan dan kezaliman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina dan segera mereka mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kemenangan sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam surat Al-Qur'an surat Baqarah 120 Allah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan suka kepada kalian sampai kalian masuk mengikuti langkah atau agama mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada khutbah ini akan dilaksanakan salat Jumat sekaligus qunut nazilah. Kita berdoa setelah rakaat kedua bangkit dari i'tidal, dan selanjutnya nanti akan selesai kita salat gaib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk ihtimam kita, perhatian kita kepada mereka. Sesungguhnya mereka sangat luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darah, dengan harta. Ya, bertahun-tahun mereka di sana. Bahkan pasca
penyerangan Hamas ke kantong-kantong strategis di Israel, langsung diserbu dengan pesawat-pesawat dengan bom-bom yang luar biasa. Bahkan kita lihat di video bom-bom yang dilarang, yaitu dengan sulfur ya, dengan belerang yang itu akan membakar seluruh tubuh ya, menyebar, terbakar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiadaban musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin ketika Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nas. Tiada kalian temui di dunia ini orang yang paling jahat. Permusuhannya adalah orang-orang Yahud. Itu Allah dalam Al-Qur'an. Dan kita tidak tahu nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita sudah mendapat ujian yang sangat luar biasa di Palestina. Dan kita pun tidak tahu, kita hanya berharap ya Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, konsekuensi kita sebagai seorang muslim, selalu kita mendoakan mereka. Doa yang terbaik di salat-salat kita, doa yang terbaik di antara zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha infak yang terbaik bagi mereka ya, karena setelah penyerangan tersebut mereka licik, listrik dipadamkan, bahan makanan diboikot ya, air ditutup ya. Luar biasa penderitaan mereka, dan tiadalah yang merasakan penderitaan mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita sebagai seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wasli data bainana wa hadina subul salam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dalil muttaqina zalimin wa damir a'da'aka a'da'adin wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim waslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma an kafaratal ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasuluk wa yuqatiluna ulaika awliyaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afahinal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saw sufufakum wastaqimu wa ta'dilu fa innaha min tamami shalah. Rapat dan lurus merupakan kesempurnaan salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma barik bainaka sedekah makan Allahumma kalim min Allah ya kan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمصدقين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصر عليهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود والذين يصدون عن سبيلك اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بكل مرفع ورزقنا الله أكبر سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Assalatu jami'ah rahimakumullah. Mari kita sholat goib ya, sebagaimana sholat jananah biasa. Cuman goib karena memang kita mendoakan saudara-saudara kita yang syahid ya, yang meninggal di Palestina, dan insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat kepada Nabi, yang ketiga mendoakan para syuhada, yang keempat mendoakan syuhada sekaligus kita juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
أكبر اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا حمدا شاكرين حمدا يوافي النعمة ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اغفر لهم واعف عنهم. اللهم اغفر له واعف عنهم وأكرم نزله ووسع مغسله وادخله بالجنة نعيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah mereka yang syahid di negeri Palestina ya Allah. Engkau masukkan ke surgamu ya Allah. Engkau berikan rezeki yang luas ya Allah ya Tuhan kami. Masukkanlah mereka kepada surgamu ya Allah. Sesungguhnya mereka telah membaktikan diri ya Allah, taat dalam mempertahankan Al-Aqsa, dalam mempertahankan masjidmu ya Allah, berjihad di jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kesehatan, angkat lukanya ya Allah bagi mereka yang terluka. Dan berikanlah kemudahan ya Allah saudara-saudara kami untuk membantu mereka ya Allah, baik dalam fisik, uang, obat-obatan dan lain sebagainya ya Allah, agar segera Engkau normalkan dan hancurkanlah ya Allah musuh-musuhmu ya Allah, terutama Yahudi laknatullah. Kalahkanlah mereka ya Allah. Hancurkanlah segala tipu daya mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.